Isu yang pertama adalah pentingnya jalan tol Cipali sebagai jalur distribusi barang. Menurut Surya dan Setiarini 2019, jalan tol merupakan salah satu jalan bebas hambatan yang keberadaannya saat ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan memperpendek waktu tempuh. Hal ini akibat jalan arteri yang sudah ada semakin macet, terutama pada saat jam-jam sibuk dan akhir pekan. Sumaryoto 2010 menambahkan bahwa jalan tol juga berfungsi menjadi penghubung pusat produksi dengan pasar global. Oleh karena itu, untuk mempermudah aktivitas bisnis, jalan tol menjadi alternatif untuk mempercepat arus keluar masuk barang. Keberadaan tol Cipali menjadikan distribusi barang ke arah Jawa dari Jabodetabek menjadi lebih mudah. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Ali Zaldi Masita mengatakan 90% lebih akses logistik menggunakan jalur darat yaitu truk. Bahkan Direktur Operasional Astra Tol Cipali, Agung Prasetyo menjelaskan saat pembatasan mudik Lebaran 2021, sebanyak 386.770 kendaraan yang melewati tol ini didominasi kendaraan logistik. Keuntungan adanya tol Cipali menurut Supply Chain Indonesia 2015 adalah yang pertama, meminimalisir waktu perjalanan. Waktu tempuh armada pengangkutan barang dapat berkurang sekitar 3-5 jam. Kemudian pengurangan biaya bahan bakar, hal ini dikarenakan kendaraan di tol akan mencapai kecepatan yang optimum yaitu RPM rendah dengan kecepatan lebih tinggi. Yang terakhir adalah pengurangan biaya repair dan maintenance karena kendaraan dapat mengoptimalkan kerja mesin. Kemudian isu yang kedua adalah akibat dari amblesnya tol Cipali pada sektor logistik. Terdapat kemungkinan turunnya kualitas infrastruktur tol Cipali mengingat intensifnya penggunaan tol ini yang sering dilalui kendaraan besar yang mengangkut logistik. Dilansir oleh Yanwardana 2021, ruas tol Cikampek Palimanan KM 122.400 arah Jakarta ambles pada Senin 8 Februari 2021 pukul 16.00. Terlihat ambles cukup dalam dengan keretakan menjulang 40 meter di badan jalan. Akibat dari amblesnya tol Cipali, menurut Afriyadi 2021, tol Cikopo Palimanan atau Cipali KM 122 Jakarta memberikan dampak buruk pada arus logistik, apalagi jalan Pantura sebagai jalan alternatif lainnya juga sedang terendam banjir. Dampak yang terlihat antara lain yang pertama adalah keterlambatan pengiriman barang 1-2 hari. Kemudian kelumpuhan arus distribusi apabila masalah ini tidak segera diselesaikan. Kemudian kenaikan harga barang karena kelangkaan stok dan biaya transportasi naik, dan berpotensi menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar per hari karena gagal ekspor dan produk pertanian rusak. Baik, kemudian saya akan melanjutkan dengan membahas isu ketiga dan keempat mengenai faktor penyebab amblesnya tol Cipali akibat beban kendaraan dan curah hujan yang tinggi. Ada apa dengan tol Cipali? Pada Selasa 9 Februari 2021, ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau biasa disebut Cipali ambles di KM 122. Ruas jalannya mengalami keretakan sepanjang 40 meter dengan kedalaman 1 meter. Awalnya, keretakan ditemukan pada 8 Februari jam 4 sore. Intensitas hujan yang sangat tinggi menyebabkan air masuk ke dalam struktur jalan. Banyak air yang masuk ke dalam base layer lewat keretakan. Banyaknya kendaraan yang melintas juga menyebabkan keretakan bertambah parah. Jam 10 malam pun ditemukan keretakan sudah memburuk menjadi lebih besar dan terjadi amblesan. Hingga esoknya, Selasa 9 Februari 2021, jalan tol ambles dan terjadi longsor sepanjang 40 meter. Lantas, faktor-faktor apa saja yang mendasari tol yang sedemikian rupa bisa ambles seperti itu? Yang pertama, beban kendaraan. Jadi, pada waktu itu juga terjadi banjir di jalur Pantura, Karawang, dan Subang, bahkan di tol Cipali KM 36. Oleh karena itu, kendaraan memilih melewati tol Cipali sebagai jalur alternatif untuk menghindari banjir. Hal ini membuat beban di ruas jalan tol Cipali lebih berat daripada biasanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, beban yang berlebih ini membuat amblesnya semakin parah. Kemudian, curah hujan tinggi.
Waktu kejadian, intensitas hujan memang sedang sangat tinggi sampai BMKG mengeluarkan peringatan waspada curah hujan ekstrim. Air hujannya kemudian banyak yang masuk ke dalam struktur jalan lewat keretakan dan kemudian membuat lapisan batuan di dalamnya lapuk. Yang ketiga ada material. Material timbunannya diduga mudah tererosi baik oleh air hujan maupun air sungai. Hal ini mungkin terjadi mengingat lokasi kejadian yang memang tidak jauh dari sungai besar. Lokasi tol Cipali KM 122 ini ada di bantaran sungai Cipunagara dengan kondisi landai hingga agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 20 derajat. Bagaimana penanganannya? Yaitu dengan pengalihan arus dan pembatasan operasional angkutan barang. Sebagai langkah penanganan pertama, pada pukul 1 dini hari 9 Februari 2021 diterapkan kontraflow untuk sementara. Namun setelahnya dibuat jalan sementara di median jalan. Jalan ini berhasil dibangun dalam waktu 10 hari. Kemudian, pembatasan operasional angkutan barang. Jadi, selama masa perbaikan jalan, ditetapkan pembatasan operasional angkutan barang sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE3-AJ005-DRJD-2021 tentang pembatasan operasional angkutan barang selama masa konstruksi perbaikan permukaan jalan tol Cikopo Palimanan. Penyebab sistem drainase pada amblasnya jalan tol Cipali. Amblasnya tol Cipali sebagian besar disebabkan faktor alam yang berupa hujan yang intensitasnya cukup tinggi. Sistem drainase badan jalan, lereng, dan kaki lereng yang tidak berfungsi semestinya juga diduga menjadi penyebabnya. Ahli dan peneliti longsor dari LIPI, Adri Tohari, menjelaskan bahwa sistem drainase internal yang tidak berfungsi semestinya menyebabkan terjadinya aliran sungai yang meluap di bawah timbunan. Tim dari LIPI juga mengatakan bahwa di bawah timbunan jalan tol yang amblas itu didapati lapisan lempung dari pelapukan batuan tufa atau tuf. Lapisan lempung itu menurut Adri bersifat impermeable alias tidak tembus air. Akibatnya bisa menahan air hujan yang masuk sehingga muncul tekanan air di bawah timbunan. Lapisan lempung kemudian menjadi semacam landasan bagi timbunan lain untuk melorot. Keberadaan lapisan lempung itu sendiri membuat suatu kemiringan di bawah timbunan badan jalan tol yang menyebabkan badan jalan tol untuk ambruk. Berikutnya isu ketujuh yaitu perkuatan geotekstil sebagai salah satu teknik konstruksi timbunan jalan. Konstruksi tol Cipali geotekstil. Geotekstil merupakan bahan tekstil yang lolos air. Komponen dasar berupa polimer sintetis, dipasang bersama pondasi, tanah, batuan, dan diproses seperti pada pembuatan tekstil. Proses produksi geotekstil dibagi atas dua langkah, yaitu yang pertama membentuk komponen dasar seperti serat dan benang sintetis. Lalu kemudian menggabungkan komponen tersebut menjadi satu struktur tertentu yang umumnya disebut tenunan atau kain. Jenis geotekstil dibagi berdasarkan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan filamen atau pita menjadi struktur lembaran. Jenis geotekstil yang utama adalah tak teranyam atau non-woven dan teranyam atau woven. Masing-masing memiliki keunggulan tergantung dari bidang tanah yang digunakan. Woven terbuat dari bahan serat sintetis tenun dengan tambahan pelindung ultraviolet dan memiliki kekuatan tarik, kekuatan terhadap tusukan, sobekan, kemuloran, dan ketahanan terhadap mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, dan bahan kimia. Non-woven terbuat dari bahan serat atau polimer berbahan baku polipropelen atau polyester, dan memiliki kekuatan separator, filtrasi, erosion control, dan protection. Kedua bahan tersebut diolah dengan menggunakan mesin berteknologi modern dan telah diuji dengan melewati hasil tes dan riset di laboratorium dengan mengikuti standar. Teknik tumpang tindih sederhana atau simple overlap teknik untuk geotekstil. Lebar tumpang tindih minimum yang direkomendasikan sebesar 0,3 meter. Walaupun syarat tersebut dapat lebih besar untuk lokasi khusus dan dengan persyaratan konstruksi yang berbeda. Jika diperlukan penyaluran tegangan antar gulungan geotekstil, maka kekuatan yang dihasilkan dari teknik tumpang tindih hanya merupakan friksi pada bagian geotekstil yang saling bersentuhan. Tegangan yang dapat disalurkan melalui teknik ini sesungguhnya sangat kecil, kecuali tekanan beban berlebih atau overburden pressure sangat besar dan tumpang tindihnya sangat lebar.
Maka perlu dipertimbangkan besar beban pada teknik penyambungan material geotekstil ini. Isu selanjutnya adalah perombakan konstruksi sebagai solusi dari amblasnya tol Cipali. Yang pertama yaitu dengan memasang spoon pile atau tiang pancang pada dasar pondasi dari konstruksi tol Cipali. Tiang pancang adalah tiang berbentuk seperti batang paku yang terbuat dari beton atau baja. Tiang ini dipergunakan untuk membuat pondasi bangunan yang mampu menahan beban bangunan struktur di atasnya. Tiang dipancangkan ke dalam tanah. Kemudian, pemasangan tiang pancang ini dapat memperkuat konstruksi jalan tol Cipali. Dengan begini, pelunakan yang dipicu karena tidak ada perkuatan dapat dihindari. Selanjutnya adalah dengan memasang deck drain sebagai salah satu solusi dari drainase yang berada pada tol Cipali. Jadi, deck drain ini adalah salah satu komponen sistem drainase pada jalan tol. Umumnya terpasang pada bagian samping dekat bahu jalan. Deck drain memiliki fungsi penting untuk menangkap dan mengalirkan air dari permukaan jalan ke saluran pembuangan melalui pipa yang terpasang. Deck drain ini berbentuk kotak dengan desain berlubang yang menjadi tempat resapan air, dan bagian bawahnya atau leher berbentuk pipa yang nantinya tersambung ke pipa pembuangan untuk mengalirkan air ke saluran pembuangan utama. Deck drain ini sangat cocok diaplikasikan pada tol Cipali yang memiliki curah hujan tinggi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.